Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yovita, NPM 1969 10450 dari kelas 5C akan melaksanakan micro teaching simulasi RPP saya untuk kelas 6 semester 2, tema 8 Bumiku, subtema 2, Bumiku dan musimnya pembelajaran ke-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Silahkan periksa temannya yang sebelah kanan maupun sebelah kirinya. Kira-kira ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Untuk memastikannya, Ibu panggil satu persatu ya. Oke, Asma Afifah, Ahmad Rizky, Maulida, Nafila, Zildan. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah rajin-rajin ya kelas 6. Mantap. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas silakan dipersiapkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini bisa mempermudah dan memperlancar pembelajaran kita, dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita di masa depan. Amin. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita selanjutnya, Ibu mau bertanya, kira-kira masih pada ingat nggak materi sebelumnya? Tentang apa? Iya, benar sekali, tentang gagasan utama. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu gagasan utama? Iya, gagasan utama itu sama dengan ide pokok. Kira-kira apa pengertiannya? Ya, gagasan utama ataupun ide pokok ini merupakan dasar untuk mengembangkan sebuah paragraf, di mana dalam penerapannya gagasan utama ini termuat di dalam kalimat ataupun topik yang dikenal sebagai kalimat utama. Gagasan utama ini adalah sebuah gambaran keseluruhan dari suatu paragraf. Masih ingat? Pada lupa. Oke, selanjutnya kira-kira apa kegunaan dari gagasan utama ini? Ayo acungkan tangan. Ya, gagasan utama itu untuk memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan ataupun paragraf. Maksudnya, dia memberikan kemudahan bagi pembacanya untuk memahami paragraf yang telah dibaca. Kemudian yang kedua, untuk mengidentifikasi ide pokok dengan cepat. Membuat selanjutnya kita bisa mengetahui ide utama dari paragraf tersebut. Nah, kira-kira letak dari gagasan utama ini ada di sebelah mana? Ya, letak dari gagasan utama ini bisa di awal kalimat, di tengah kalimat, maupun di akhir kalimat. Nah, untuk materi hari ini kita belajar mengenai Bumiku dan musimnya. Silakan Ananda buka bukunya halaman 56, yaitu terdapat bacaan ya di situ. Musim hujan telah tiba, bumiku menjadi basah terkena air yang turun terus-menerus. Lalu, bagaimana kondisi lingkungan di musim hujan ya? Nah, di sini berarti kita sedang membahas tentang musim hujan. Ananda bisa membaca teks pada bukunya masing-masing. Banjir bukan sekedar bencana alam. Silahkan dibaca, kemudian digarisbawahi untuk menentukan bagian mana yang termasuk dalam gagasan utamanya. Kemudian Ibu minta dituliskan ringkasannya, nanti salah satu perwakilan dari kalian untuk membacakannya di depan kelas. Nanti dicocokkan dengan temannya, kira-kira masih ada yang kurang akan Ibu berikan penguatan. Baik? Oke, 10 menit dari sekarang silakan dikerjakan. Bagaimana, sudah siap semuanya?
Alhamdulillah udah siap. Nah, kira-kira siapa yang bersedia untuk membacakan hasil hasil pengamatannya? Ayo, siapa? Ya, silakan Mbak Maulida dibacakan. Iya, benar sekali. Untuk gagasan utama paragraf ke-1 terdapat di awal kalimat, di mana peningkatan curah hujan di musim hujan, kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya masih rendah. Adanya pendangkalan atau penyempitan badan sungai menjadi faktor terjadinya banjir. Nah, untuk paragraf pertama ini berarti dia sebab dari banjir. Kemudian untuk paragraf kedua siapa? Silakan Mas. Ya, benar sekali. Untuk paragraf kedua ini, gagasan utamanya terdapat di tengah-tengah ya, yaitu pemerintah mengatakan permukiman liar di bantaran sungai sulit ditertibkan. Hal ini mendorong penyempitan badan sungai. Pemerintah sudah mengingatkan bahwa permukiman di bantaran sungai ini sangat berisiko ketika curah hujan tinggi. Di sini disebabkan dengan permukiman liar di bantaran sungai. Kemudian untuk paragraf ketiga, siapa yang bersedia? Ayo silakan Mbak. Ya, benar. Untuk paragraf yang ketiga yaitu tidak hanya itu, pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi juga membuat rawan banjir dan longsor, di mana banyak bukit dan lereng diubah menjadi permukiman. Nah, itulah tadi hasil dari gagasan utama dari teks yang telah dibaca. Kemudian, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kira-kira mau 2-3 orang atau mau kerja sendiri aja? Mau berkelompok ya? Oke. Kalau begitu, satu meja, satu kelompok gimana? Dengan teman sebangkunya aja ya. Oke. Ibu meminta kalian untuk mendiskusikan tentang yang pertama, mengapa Indonesia hanya memiliki 2 musim? Kemudian, mengapa negara di belahan bumi lainnya memiliki 4 musim? Dan yang ketiga, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, kalian diskusikan, setelah itu hasilnya bisa dibacakan salah satu temannya di depan. Oke? Oke, Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Silahkan. Bagaimana, sudah selesai? Nah, siapa yang bersedia untuk membacakan hasil diskusinya yang pertama kali? Ayo silakan Mbak, maju. Nah, pertanyaannya nih, mengapa Indonesia hanya memiliki 2 musim? Kira-kira kenapa Indonesia hanya memiliki 2 musim? Nah, iya, karena negara Indonesia itu adalah negara dengan iklim tropis yang berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi 2 bagian bumi secara vertikal, di mana jika suatu wilayah itu mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis seperti Indonesia dan hanya memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan kemarau. Kira-kira udah pada tahu belum musim hujan itu biasanya gimana? Iya, benar. Musim hujan biasanya sering turun hujan. Namun lebih tepatnya, musim hujan ini adalah musim yang terjadi karena peningkatan curah hujan yang terjadi di suatu wilayah. Kemudian musim kemarau apa? Kekeringan. Ya, musim kemarau biasanya kekeringan, atau lebih tepatnya yaitu periode tahunan dengan curah hujan terendah, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Nah, jadi Indonesia itu hanya memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan kemarau, karena berada di garis khatulistiwa. Nah, untuk yang pertanyaan kedua,
Mengapa negara di belahan bumi lainnya memiliki 4 musim? Kira-kira kenapa? Karena negara belahan utara dan selatan itu tidak berada pada daerah khatulistiwa. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Kira-kira kenapa hanya Indonesia yang memiliki 2 musim dan bagian lainnya memiliki 4 musim? Pasti kalian mempunyai pendapat masing-masing. Ayo silakan bertunjuk tangan. Ya, apa Mbak? Oh, begitu. Nah, sebenarnya kenapa bisa terjadi hal tersebut? Karena ternyata perbedaan musim itu terjadi karena poros rotasi bumi mengalami kemiringan dalam perjalanannya saat mendekati maupun menjauhi matahari selama sepanjang tahun. Nah, sumbu rotasi bumi yang memiliki kemiringan sebesar 23,5 derajat saat mengelilingi matahari atau yang disebut dengan revolusi bumi ini, maka akan menyebabkan terjadinya perbedaan musim. Oke, jadi perbedaan musim itu diakibatkan karena adanya revolusi bumi saat mengelilingi matahari. Nah, jadi udah paham semua kenapa Indonesia hanya memiliki 2 musim dan apa yang menyebabkan Indonesia hanya memiliki 2 musim. Nah, kemudian apa penyebab terjadinya perbedaan musim? Udah paham semua ya? Alhamdulillah. Kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan atau menyampaikan pendapatnya yang lain? Tidak ada? Berarti sudah paham semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, boleh Ibu minta kita menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang bersama-sama? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak semua. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta ketua kelasnya untuk menyiapkan untuk kita membaca doa setelah belajar. Ayo, ketua kelas silakan disiapkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di masa depan. Amin. Nah, semoga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin dan bisa bertemu di lain hari lagi. Apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan di hati Ananda semua, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.